Hai, balik lagi di Garasi TNT. Dengan bergulirnya MotoGP, kita akan banyak hadirkan informasi terupdate MotoGP. Tentunya untuk penggemar balap motor akbar dunia, agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik. Ada banyak hal baru yang menjadi sorotan setelah digelarnya tes pramusim MotoGP di Mandalika. Kami sajikan setelah intro. Bumper. Jadwal MotoGP setelah masalah soal aspal. Satu hal yang membuat deg-degan karena banyak kabar menginformasikan bahwa kelayakan soal aspal di Mandalika dipertanyakan. Karena jika berpengaruh kepada keselamatan para rider MotoGP, maka hal itu menjadi hal yang mutlak untuk menjadi pertimbangan. Salah satu yang membuat hal tersebut muncul adalah soal aspal. Jurnalis balap asal Inggris, Simon Peterson, menuliskan sebuah laporan seputar kondisi terkini sirkuit Mandalika seusai tes pramusim pada 11-13 Februari akhir pekan lalu. Dalam artikel TheRace.com, Peterson menulis ada masalah besar pada sirkuit yang sangat berkaitan dengan keselamatan pembalap. Masalah yang diulas jurnalis Inggris itu tak sekedar trek kotor dan berdebu di sirkuit Mandalika kala menggelar tes pramusim MotoGP pada hari pertama, Jumat 11 Februari 2022. Menurut Peterson, trek yang kotor dan berdebu dapat dimaklumi mengingat kegiatan konstruksi masih berlangsung di area sirkuit. Namun, ia menyebut hal itu bukan masalah utama di sirkuit Mandalika. Sebagai jurnalis yang rutin meliput berbagai event MotoGP di berbagai negara, Peterson menyebut masalah trek tersebut biasanya juga terjadi di sirkuit Losail Qatar atau Termas de Riohodo, Argentina. Peterson menilai Mandalika sebenarnya menghadapi masalah yang jauh lebih pelik. Laporannya itu didukung dengan pengakuan beberapa pembalap MotoGP yang sudah menjajal sirkuit Mandalika. Rider Aprilia Alex Espargaro mengatakan ada banyak batu kerikil berterbangan dan membahayakan pembalap yang sedang melaju di belakang pembalap lain. Espargaro bahkan mengibaratkan trek sirkuit Mandalika sudah seperti lintasan motocross. Aspalnya mengelupas. Saya tidak tahu bagaimana cara memperbaiki masalah ini, ujar pembalap Spanyol itu. Selain Espargaro, pembalap tim VR46 Marco Bezzecchi mengaku ada keretakan di salah satu bagian kaca di pelindung helmnya. Sedangkan Pecco Bagnaia sempat memperlihatkan memar pada lengannya akibat hantaman kerikil. Cerita serupa juga disampaikan oleh pembalap tim Yamaha Fabio Quartararo. Sang juara bertahan mengaku sempat mendapat banyak hantaman kerikil saat melaju di belakang rekan timnya Franco Morbidelli. Menurut Quartararo, kerikil-kerikil itu menghantam pelindung depan motor, kaca helm, bahkan ada yang menghantam lehernya. Ini saya baru berada di belakang Morbidelli. Bayangkan jika ada 4-5 pembalap lain melaju dalam jumlah lap yang lebih banyak, ujar pria asal Prancis itu. Quartararo menyebut kondisi aspal yang mengelupas dapat ditemukan di sepanjang trek di tikungan 1-7. Oleh karena itu, dia menyarankan agar pengelola sirkuit melakukan pengaspalan ulang. Dalam 3 hari tes, Anda bisa melihat permukaan aspalnya semakin berkurang, ucap pembalap bertusuk El Diablo itu. Memacu motor dalam kecepatan tinggi saat tes pramusim tentu saja berbeda dari balap. Saat tes pramusim, pembalap bisa saling bergantian terlintasan. Jumlah pembalap yang turun di lintasan secara bersamaan relatif sedikit. Sementara itu, saat balapan akan ada banyak pembalap di lintasan yang harus memacu motornya dalam kecepatan tinggi, terutama selepas bendera start dikabarkan. Dalam ulasannya di The Race, Peterson menulis kerikil-kerikil di sirkuit Mandalika tak melekat cukup kuat di aspal dan bisa lepas saat dilintasi motor dalam kecepatan di atas 350 km per jam. Apalagi, MotoGP tak cuma menghelat kelas utama, tetapi ada juga kelas Moto2 dan Moto3. Jadi, tak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika masalah ini masih terjadi saat sirkuit Mandalika menjadi venue perhelatan MotoGP Indonesia pada 18-20 Maret datang. Peterson menyebut kondisi trek sirkuit Mandalika belum terlihat saat perhelatan ajang WSBK kemarin. Selain spesifikasi motor yang lebih rendah, balapan WSBK itu juga berlangsung dalam cuaca hujan sehingga membuat turunnya suhu lintasan. Walaupun demikian, pada perhelatan WSBK yang lalu sempat mendapati adanya satu titik aspal di bagian pit lane yang sudah mengalami kerusakan. 2. Aspal sirkuit Mandalika tak sesuai rekomendasi. Dalam pembicaraan dengan salah satu sumber di pedok, Peterson menulis bahwa sirkuit Mandalika butuh persiapan ulang. Namun, pengelola sirkuit disebut tak punya cukup waktu karena perhelatan MotoGP tersisa kurang dari 5 pekan. Dalam laporannya, Peterson menulis bahwa spesifikasi batu pada aspal yang dipakai di sirkuit Mandalika tak sesuai dengan rekomendasi konsultan. Alih-alih memakai materi sesuai rekomendasi, lintasan sirkuit Mandalika malah memakai batu yang ditambang secara lokal. Alhasil, jenis batu yang dipakai di sirkuit Mandalika tersebut tidak menempel dengan kuat di aspal. Menurut Peterson, ada gosip di pedok yang menyebutkan bahwa jadwal MotoGP Indonesia akan digeser ke akhir tahun atau bahkan dibatalkan sepenuhnya dan baru digelar 2023. Wow.
Itu adalah berita yang tidak menyenangkan sob. Tapi tenang, hal itu nggak mungkin terjadi karena Dorna Sport selaku promotor sudah sangat ingin menghelat MotoGP di Indonesia. Jadi intinya, apapun masalahnya yang terjadi akan menjadi pembelajaran untuk pengelola sob. Dimana memang sirkuit ini baru pertama kali dicoba untuk MotoGP dan baru terlihat masalah-masalahnya yang muncul. Tapi semuanya akan tetap berjalan sesuai jadwal. Jadi nggak diragukan lagi sob dengan tiket dan hotel yang sudah terlanjur di booking. 3. Sirkuit Mandalika akan segera diperbaiki dan dibersihkan. Salah satu itu yang paling hangat kemarin adalah sirkuit Mandalika yang kotor. Bahkan banyak motor pembalap yang setelah turun di trek menjadi seperti habis melibas jalanan di pedesaan yang belum diaspal. Sangat kotor. Itu menjadi hal yang pastinya disayangkan oleh para pembalap. Tetapi Indonesia tidak tinggal diam, karena di hari itu juga langsung ada pembersihan trek agar dapat digunakan lagi untuk tes di hari ketiga. Untuk pembersihan trek tidak hanya melibatkan para pekerja ataupun mesin, tapi juga dari Dorna mengajak turut pembalap untuk membersihkan trek. Awalnya hal tersebut disanggah usulannya oleh Morbidelli dan bahkan kesal dengan hal tersebut, tapi akhirnya semua pembalap menyetujuinya dan turun ke trek. Setelah itu juga sederhana hal dilakukan oleh pecinta MotoGP, termasuk dari IMI, Ikatan Motor Indonesia, yang siap membantu untuk membersihkan trek jika diperlukan. Terlihat antusiasme seluruh lapisan masyarakat yang ikut bangga atas Indonesia memiliki sirkuit yang bisa menghelat balapan dengan kasar tertinggi dalam dunia motor di dunia. Di luar itu, Dorna dan pembalap sangat menyukai dengan adanya Mandalika sebagai sirkuit baru MotoGP, karena sirkuit ini memiliki banyak kelebihan dan bahkan salah satu yang terbaik dalam sirkuit MotoGP di seluruh dunia. Kita patut bangga sob, tapi semoga kita bisa menjaganya menjadi sirkuit kepercayaan untuk balapan MotoGP. Syukur-syukur kita punya pembalap sendiri. Amin. Sekian dulu sob, info dari Garasi TNT. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan I'll be back. Ciao. Just happened.